Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur karena hanya karena ridho Allah kita semua bisa berkumpul hari ini pada acara Khairun Nisa. Nah, salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Nah, sebelum mulai acaranya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Rabb. Seperti judulnya sekarang, ngobrol bareng bersama alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah kita bisa dipersatukan karena persaudaraan. Jadi alhamdulillah kita ipar-iparan ya. Iya. Jadi apa tuh? Sepupu ya? Sepupunya suami ya? Sepupunya Buya Zaki itu suaminya Kak Lala. Oh ya, perkenalkan namanya aja dulu ya. Kak Lailatul Qudusiyah. Tapi biar lebih akrab boleh nggak kita panggil Kak Lala? Boleh banget. Kita panggil Kak Lala ya? Kak Lala aja. Halo Kak Lala. Ayo dong, halo Kak Lala. Assalamualaikum Kak Lala. Waalaikumsalam. Nah, kita mau tahu lebih banyak nih tentang universitasnya, tentang Kak Lalanya yang sudah berada di universitas itu selama berapa tahun? Di universitasnya kuliahnya berapa tahun? Kurang lebih kalau belajar 5, tapi habis itu balik lagi nemenin suami adalah 6 tahunan. 6 tahun di Kairo, Masya Allah. Ayo siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang banyak. Ini mumpung sumbernya ada di sini, belum tentu bisa datang lagi dalam waktu dekat loh. Jadi siapkan pertanyaan yang banyak. Tolong Kak Lala siapkan diri Anda menjawab pertanyaan dari para hakim ini. Oh enggak ya. Nah, insya Allah kita bakal komunikatif aja. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi insya Allah penuh manfaat. Dan gini Kak Lala, izinkan saya memperkenalkan juga teman-teman kita di sini. Jadi teman-teman kita di sini adalah santri akhwat Taruna Insani Boarding School. Taruna Insani? Yes, Allah. Jadi boleh Kak kalau ngantuk-ngantuk dikit, ada yang lagi gini-gini dikit, panggil aja Taruna Insani. Allahu Akbar, langsung kayak gitu ya. Refleks ya. Iya, otomatis. Mereka ini dari jenjang SMP sampai SMA. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 12 ada di sini. Memang mungkin untuk yang SMP masih aduh kejauhan kali kuliah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai target. Kalau emang teman-teman termotivasi, terutama yang kelas 7, itu bisa membuat teman-teman jadi lebih semangat dalam mengejar target-target tertentu. Apa nih yang harus saya lakukan biar bisa masuk ke sini misalnya, atau bisa masuk universitas yang diinginkan misalnya, kalaupun bukan Al-Azhar. Tapi kita bisa dengarkan sama-sama. Apalagi yang udah kelas 12 ya. Kelas 11, boleh tuh kelas 11. Mengetahui sejak kelas 11 boleh, sehingga pas kelas 12 tuh nggak terombang-ambing masuk mana ya gitu ya. Jadi udah tahu arahannya kemana. Di sini kelas 12 itu 7 orang ya, ahwatnya 7 orang yang insya Allah akan lulus dari sini. Dan terusinnya kemana nanti kita sama-sama dengar dari kelas 12. Oke, itu perkenalan dari kita. Sekarang kalau boleh kita dengarkan dari Kak Lala sendiri biodatanya tentang diri Kak Lala dan keluarga Kak Lala. Monggo Kak Lala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran sampai ke belakang? Kurang kenceng nggak? Oke. Bismillah ya. Tadi sudah diawali dengan basmalah dan juga sholawat bagi Nabi Muhammad SAW. Langsung aja, nama saya Lailatul Qudusiyah, ya, dipanggilnya Lala, ya Lala aja. Terus saya asli Jakarta, ya, jadi makanya tadi maaf agak telat karena perjalanan dari Jakarta ke sini lumayan ya. Jakartanya juga Jakarta ujung, lebih dekat ke Bekasi daripada ke Depok gitu kan, dari daerah Cakung. Dari sini ada yang dari Jakarta juga? Banyak, banyak. Iya, mungkin coba di daerah Jakarta Timur ya. Mungkin kalau Depok mah dekatnya ke Jakarta Selatan gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi agak telat.
Nah, terus saya ini anak kelima dari 6 bersaudara. Nah, jadi banyak ya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak sepasang. Yang pertama perempuan 4 tahun dan yang kedua 2 tahun laki-laki. Nah, terus apalagi Kak? Pendidikan apa? Iya, boleh Oke. dari SD deh. Iya, pendidikan alhamdulillah ya saya dulu skip TK. Jadi langsung masuk sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi alhamdulillah dari sekolah dasar saya udah kenal pelajaran-pelajaran agama ya dari madrasah itu, Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun. Setelah itu melihat kakak-kakak saya, berarti 4 kakak di atas semuanya mondok. Nah, otomatis jadi apa ya? Mungkin jadi suatu gambaran juga saya jadi di bawah alam sadar saya jadi tertanam kalau abis M ini pondok gitu, mondok gitu. Nah, alhamdulillah habis itu saya mondok di daerah Kuningan, Jawa Barat. Ya, bukan Kuningan Jakarta, kedeketan. Nah, jadi sedang aja deh dari Jakarta ke Kuningan 6 jam ya dengan naik bis. Nah, jadi kalau Jakarta ke sini, ini kalian masih dekat ya. Jadi saya di Kuningan 6 tahun, MTS sampai aliyah. Nah, dan alhamdulillah ketika aliyah, ya, jadi di aliyah di sana nama pesantrennya Husnul Khotimah kalau ada yang tahu. Nah, jadi aliyah di sana waktu itu masih ada penjurusan, nggak tahu kalau sekarang insya Allah sih kayaknya masih ada ya. Soalnya kan dulu masih ada UN ya. Nah, jadi ada 3 program IPA, IPS sama keagamaan. Nah, saya lebih condong ke keagamaan memang dari awal. Jadi saya pas kelas 2 aliyah, berarti kan kelas 1 aliyah masih istilahnya masih umum lah gitu. Nah, ini pas kelas 2 aliyah, 3 aliyah mulai penjurusan. Kelas 2 saya masuk keagamaan atau PK disingkatnya. Dulu sebelum itu MAK atau Madrasah Aliyah Keagamaan. Tapi setelah itu berubah nama jadi program keagamaan. Nah, di sini saya mulai lebih banyak lagi kenal literasi atau ilmu-ilmu agama di sini ya. Karena memang ya jurusannya gitu. Mulai kenal fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan saya ya, memudahkan saya untuk melanjutkan pendidikan saya di Kairo ya, di Al-Azhar Asy-Syarif University. Nah, gitu. Selama tadi yang sudah disebutkan ya, kurang lebih di total sama kehidupan sampai saya melahirkan di sana 6 tahun kira-kira. Gitu. Jadi anak pertama lahirnya di sana? Anak pertama lahir di sana, alhamdulillah. Sekarang lagi sama ayahnya dijagain ya di rumah Bunda Tata biar nggak ngerecoh. Kita juga lama-lama kesini. Iya. Biasanya anak-anak udah kesini. Mananya, uminya mana itu. Jadi anak saya yang pertama lahir di sana. Nah, jadi saya alhamdulillah udah terbiasa merantau nih dari pondok 6 Dari tahun SMP ditambah ya? Ditambah lagi ketika di Mesir 6 tahun lagi, berarti kurang lebih 12 tahunan. Nah, kita perlu nih yang pada merantau di sini juga ada yang merantau. Yang dari mana? Palopo ada yang ke sini. Jadi Masya Allah. kita bisa nanya-nanya nih hal-hal yang berhubungan sama gimana sih kondisi mental kita ketika merantau. Itu kan berbeda ya, ketika bareng sama orang tua atau yang setiap hari dijengukin sama yang nggak setiap itu rasanya nano-nano ya. Rasanya beda emang ya. Karena merantau itu bisa melatih mental ya. Oh, gitu. Karena dilatih baik dari kesabaran, ya kan, sabar, nggak ada yang biasa ngelayanin kita kayak di rumah. Ikhlas, kalau lagi pengen apa-apa nggak bisa langsung keturutan. Terus habis itu apalagi lebih mandiri pastinya ya, karena apa-apa di sini sendiri, nggak mungkin kita minta cuciin sama temen, ya kecuali mungkin kalau lagi sakit kali ya. Di sini laundry apa nyuci sendiri? Ada dua-duanya. Ada ya, ada 2 ya. Ini Masya Allah nih yang bertahan nyuci sendiri. Kalau saya dulu di pondok laundry, gitu. Karena memang jadwal apa di pondok yang padat juga ya, gitu. Jadi udah kewalahan gitu kan. Udah nggak keburu ya. Lagian ya saling biar berbagi juga kan sama Pak Umahat atau warga sekitarnya juga. Iya. Gitu. Jadi, baik Kak.
Boleh ini nggak langsung nanya ke Siap-siap. pertanyaan ya? Iya, lanjut. Ini mungkin yang teman-teman juga pada pengen tahu motivasi apa sih Kak Lala waktu akhirnya pengen kuliah di Al-Azhar gitu kan? Padahal di Indonesia juga kan ada tuh banyak universitas Islam gitu. Tapi kok pengen ke Al-Azhar? Apakah karena memang udah biasa merantau jadi pengen pengen merantau yang lebih jauh gitu atau gimana sih motivasinya? Oke. Mengenai motivasi, saya sebenarnya juga masih labil waktu itu ya. Masih labil banget, apalagi kelas 3, kelas 1 Aliyah. Bisa dikatakan satu Aliyah, 3 MTS ke 1 Aliyah itu masa apa ya namanya? Seleksi alam. Kalau dulu-dulu tuh teman-teman bilang. Jadi banyak yang berguguran tuh di 3 MTS, 1 Aliyah. Ya kadang 3 MTS ada yang nggak betah, bilang ke orang tuanya, saya mau pindah gitu kan. Sama orang tua, iya ntar kalau Aliyah. Ntar tahu pas sudah udah 3 MTS sudah lewat, udah tanggung. Namanya pondok itu 6 tahun. Kalau kata orang tua saya dulu gitu, nggak ada pondok 3 tahun nanggung, 6 tahun selesaiin gitu. Kalaupun mau pindah harus pindah ke pondok lagi, jangan di SMA gitu kalau orang tua saya gitu ya. Apalagi mungkin sekarang ya, udah paling aman di pondok. Udah alhamdulillah kalian nih orang-orang terpilih yang Allah tempatkan kalian di tempat dan lingkungan yang baik. Ya, di luar belum tentu kita bisa kumpul kayak gini nih, ya kan? Saling berbagi, baik urusan duniawi atau ukhrawi gitu. Nah terus motivasi lagi balik mengenai kecondongan saya ke bidang agama tadinya ya, karena melihat profesi orang tua saya juga ya seorang guru agama lah gitu ya, guru agama. Terus kakak-kakak saya juga semuanya terjun di bidang pendidikan dan mondok juga gitu kan. Jadi mungkin itu yang membentuk pribadi saya gitu dan membentuk cita-cita saya itu gitu. Di program keagamaan itu ya, pas Aliyah penjurusan keagamaan itu saya mulai makin nyaman gitu sama pelajaran-pelajaran yang berbau agama gitu. Apalagi waktu itu saya paling seneng pelajaran tafsir ya, tafsir sama ulumul Quran ya. Entah itu kenapa di saya itu kayak relate banget gitu sama kehidupan. Kan sehari-hari kalau di sana target Quran yang reguler lulus dari sana 5 juz ya. Untuk tahosus lebih banyak lagi targetnya. Nah, jadi ketika ngafalin, saya tipenya orang yang suka ngelihat artinya juga gitu. Jadi mau nggak mau, ketika saya hafal, saya harus paham dulu nih yang saya hafal nih apa gitu. Biar kalau misalnya lupa, saya bisa ingat rentetan kejadiannya. Gitu. Misalnya, ayat segini sampai segini itu tentang perang, ayat segini sampai segini itu tentang puasa, kayak gitu. Gitu. Nah ini metode yang saya pakai dulu gitu. Selain diulang-ulang, yaitu tadi pakai terjemah. Jadi saya baca dulu terjemahnya. Kalau bisa diinget-ingetin di awal ayat nih apa katanya, artinya apa gitu. Jadi saya nanti nyambung gitu. Nah dari situ saya senang sama sejarah-sejarah, mulai dari penurunan Al-Quran, terus gimana kok bisa itu tartib suarnya, tartib surahnya ya, urutan suratnya seperti itu. Al-Fatihah dulu, padahal yang pertama kali diturunkan Alaq gitu kan. Di situ saya mulai tertarik tuh. Terus cerita-cerita tentang mufasir yang banyak memotivasi. Nah di situ alhamdulillah karena seneng, nilai juga jadi kebantu kan. Kalau seneng, kita seneng, otomatis jadi semangat belajarnya kan. Nah itu paling yang mendasari saya, karena pertama seneng, terus ditambah nilai di bidang itu bagus gitu kan dibanding nilai-nilai yang lain. Nah akhirnya ketika kelas 3 Aliyah mulai nih, kemana nih ya gitu kan. Mulai waktu itu mah namanya masih terbatas ya, medsos kan, googling juga dulu. Tahun berapa ya? Tahun 2010. 2010. Belum ada kan, paling banter Facebook dulu ya. Ya kan? Paling banter Facebook dulu. Itu pun sebulan sekali paling kalau keluar baru bisa internetan. Ke warnet gitu. Iya, sebulan sekali. Ke warnet nggak bisa lewat HP. Nggak bisa kan karena nggak bawa HP gitu kan. Jadi ya kita paling dapat informasi ya dari baca-baca di perpus atau dari guru gitu kan. Informasi dari guru. Ya udah akhirnya 3 Aliyah biasa tuh banyak bukan penyuluhan, yang pada datang ke promosi gitu. Promosi jurusan istilah gitu. Misalnya alumni IPA
datang tuh yang dari ITB, yang dari IPB dan lain sebagainya. Terus yang IPS datang, yang dari UGM dan lain sebagainya. Nah, ini yang program keagamaan waktu itu yang datang dari Libya sama Mesir. Ya. Oh, sharing juga. Sharing mereka. Jadi diacarain khusus untuk kelas 3 aliyah. Oh iya. Gitu. 3 aliyah ngumpul dengan pembicaranya alumni yang udah kuliah gitu. Nah, gitu. Terus abis itu mulai tuh dikenalin kalau misalnya agama tuh nanti prospeknya ke sini gitu kan. Kuliahnya di sini dalam dan luar negeri. Nah, kebetulan juga waktu itu ada mediator. Mediator itu kayak broker bimbingan belajar gitu. Ya, jadi ada mediator dari luar, lembaga bimbingan belajar gitu, datang untuk mempromosikan Al-Azhar waktu itu. Ya, Timur Tengah lah pokoknya, khususnya Al-Azhar. Nah, di situ dikasih tahu ya cara-cara ke Al-Azhar kayak gini, kalau mau ikut nanti setelah lulus bimbel di sini kayak gitu. Nah, itu mulai itu. Saya yang tadinya nargetin itu untuk dalam negeri UIN lah, udah yang paling banyak dicari lah ya, UIN Jakarta yang terdekat. Lalu untuk luar negerinya Al-Azhar dan Yaman waktu itu. Nah, cuman emang karena informasi kurang, saya Yaman sekedar mau gitu, istilahnya belum yang dapat banyak informasi, nggak kayak Mesir ini gitu. Yaman dan Mesir untuk luar negerinya gitu kan. Itu emang udah ada rasa pengen gitu. Udah ada rasa pengen gitu. Pas alumni nyeritain tentang Al-Azhar atau dari sebelumnya? Jadi sebelum alumni datang, kita udah mulai kan mikir aduh kemana nih abis ini gitu kan. Oh, kalau agama nih kesini universitasnya dalam negeri ya kayak tadi ya UIN, Libya dan sebagainya. Terus kalau misalnya di luar negeri kayak tadi ya Mesir, misalnya kalau yang mau ke Ummul Qura, cuman Ummul Qura kan harus nikah dulu ya. Oh gitu. Kalau nggak salah gitu, kalau harus ada mahram lah paling nggak. Oh, berarti kan harus ada orang tua atau suami ya, gitu. Nah ini susah nih kayaknya digapai kan, begitu. Harus yang mau nikah dulu boleh. Silakan, kalau udah ada jodohnya, gitu. Kalau saya waktu itu nggak kebayang, makanya yang paling terang benderang ini ya Mesir, gitu kan. Nah, udah gitu, kebetulan lagi orang tua ternyata ya ayah saya juga dulu mondok di daerah Bekasi Atakwa. Nah, orang tua dulu pengen banget juga ke Mesir ternyata, pengen banget ke Al-Azhar. Cuma terkendala di biaya. Ya, walaupun misalnya Al-Azhar beasiswa, cuman untuk keberangkatan awal waktu itu masih harus pakai biaya sendiri, ya pesawat, ya tempat tinggal di sana masih sendiri gitu kan. Nah akhirnya urung deh tuh, nggak kesampaian orang tua saya. Terus habis itu dilanjutkan lagi, anak pertama berprestasi juga, disuruh sama kiainya di pondok Mesir. Cuman lagi-lagi biaya, sampai anak kedua, ketiga, pokoknya pas saya udah lumayan itu, alhamdulillah ada rezekinya. Akhirnya kata Abi, ya udah Bismillah nekat, yuk gitu ikut. Akhirnya ikut mediator yang tadi, mediator alumni Gontor waktu itu yang datang, ya namanya Mumtaza Center. Nah, saya sama teman-teman setelah lulus akhirnya ikut nih bimbingan belajar kurang lebih seminggu atau 2 minggu waktu itu. Apa yang dipelajari? Yaitu tadi Al-Quran, terus wawasan keislaman, ya itu berarti fikih dasar, fikih, terus tafsir, sama hadis seperti itu lah, sama bahasa Arab. Ya, itu selama 2 minggu rutin terus? Nggak sekolah berarti? Atau udah? Enggak, itu udah lulus kan? Udah lulus, kita ikut bimbingan. Jadi ada rentang antara lulus ke sampai pengumuman, sampai mau masuk kuliah. Masuk kuliah itu dimulai September ya teh? Ya pokoknya ya, sebulanan September. Iya, pokoknya kan lulus kan Mei atau Juni kan. Nah, tuh sampai bulan September baru mulai perkuliahan kan. Nah, itu kan ada rentang waktu ya. Nah, akhirnya di situ kita gunain buat bimbel. Nah, itu tuh belum tentu masuk ya. Baru lagi persiapan aja. Masih gitu. Persiapan, masih bimbel. Kita masih masih meraba-raba lah, masih berusaha untuk menggapai itu. Belum. Tapi tes. UN udah selesai. Udah selesai. Kita udah tinggal nunggu ijazah kalau nggak salah itu, udah tinggal legalisir ya. Nah, terus habis itu setelah itu kita tes. Waktu itu tesnya di Kemenag, ya tes untuk Timur Tengah. Jadi bukan hanya Mesir aja, ada Mesir, ada Sudan, kalau nggak salah ada Maroko dan Syria, gitu. Jadi itu ada 2, ada di Kemenag untuk yang non beasiswa, ya berarti dari sini kita semua sendiri. Terus sama yang beasiswa itu ada dari bukan Depag, Dubes, kedutaan besar. Oh iya. Ya, Kedubes Mesir yang ada di Indonesia. Kayak gitu.
Nah, saya ngikutnya waktu itu non beasiswa. Nah, yang dites ya tadi itu. Jadi pas di bimbel itu kita selain materi, kita juga ngebahas soal-soal tes tahun-tahun lalu. Jadi ini ngebantu banget sebenarnya ya kalau kalian nanti yang ada yang mau ikut kemana, misalnya kuliah kemana, ikut bimbel aja. Karena di bimbel itu biasanya dia ada soal-soal yang lalu-lalu gitu. Dan soal yang saya hadapin sama teman-teman waktu itu, alhamdulillah banyak lumayan yang keluar gitu dari yang kita pelajarin itu. Gitu. Itu se-Indonesia, Kemenag, se-Indonesia. Nah itu kalau nggak salah Jabodetabek aja tuh. Kemenag sama mungkin di daerah-daerah ada kali ya tempatnya. Cuman yang saya tahu waktu itu untuk Banyak nggak? Banyak banget. Kayak SNMPTN gitu. Banyak, Kayak OMPTN banyak banget. Jadi kita di aula Kemenag nih banyak banget pokoknya. Kayak kalau ngelihat kalau anak gontor ujian tuh di aula besar di gitu. Kayak gitu. Terus habis itu Sebanyak ada itu yang ulisannya, pengen ada masuk. ujian tulisan sama ujian lisan. Nah, tulisan ini tadi Quran. Nah, Quran ini juz 1 juz 2. Jadi bekelin juz 1 juz 2. Oke? Terus abis itu bahasa Arab itu berupa insya. Insya itu mengarang. Jadi nanti dikasih tema tema khusus ya, ada tema-tema yang ditentukan, ada 3, kita pilih salah satu, kita kembangkan jadi karangan. Nah, ini berbekal bahasa Arab yang seadanya waktu itu ya. Terus habis itu ada ujian lisan setelah itu di hari yang sama, ujian lisannya sama Al-Qur'an juz 1 juz 2 dan ngobrol santai. Kenapa mau ke Al-Azhar? Kayak gitu-gitu. Ditanya pribadi lah biodata. Gitu. Nah ini untuk hafalan, ya kebetulan waktu itu saya di Husnul itu hafalan kita yang reguler dari belakang, jadi juz 5 juz dari belakang. Ya, sedangkan yang dites itu juz 1 juz 2. Pas ditanya kamu hafizti katanya, kamu hafal berapa juz dari Al-Quran? Saya jawab ya seadanya gitu kan. Tapi dari belakang saya bilang ya udah akhirnya ditanya deh, ya udah ditanyain aja deh tuh. Ya juz 1 awal-awal mah hafal, cuman kan gak hafal waktu itu belum ya. Walaupun kita menjawab dengan benar, ternyata pas udah keluar soal itu cuman yang dinilai itu juz 1 juz 2. Nah makanya nanti kalian persiapan juz 1 juz 2 ya. Paling nggak juz 1 matengin deh. Gitu juz 1 bekal. Nah itu dia. Alhamdulillah udah setelah itu kita yang lulus, kita langsung berangkat ke Mesir. Nah itu bulan Oktober kita berangkat, sampai di sana kita tes lagi. Kalau angkatan saya waktu itu gitu. Jadi tes lagi langsung di kampus Al-Azhar sama Masyayikh Azhar, sama Syekh Azhar. Kayak gitu lagi, tes tulis lagi sama tes lisan lagi. Nah terus pengumuman bagi yang lulus bisa langsung masuk kuliah setelah itu. Berarti bulan November. Sedangkan Desember akhir sama Januari itu udah ujian, termin 1. Waduh, baru masuk. Makanya kita baru nyampe sana Oktober, langsung ujian, keterima. Berarti November doang tuh sama Desember belajar. Gitu kan ngejar. Nah udah gitu, buat yang belum lulus, nggak disuruh pulang. Kasian banget ya udah nyampe sana disuruh pulang. Nggak. Di sana harus masuk kelas bahasa. Yang namanya Daurah Lugha. Di sana, baru abis itu setahun kemudian baru boleh kuliah. Nah, alhamdulillah saya waktu itu kebagian yang langsung. Gitu. Terus, apa lagi? Tapi nanti tahapnya udah berbeda ya sama tahun saya dulu. Kalau sekarang semuanya harus melalui markas lugha, harus daurah bahasa dulu Di sininya. Di sini dan di Mesir, jadi ada pilihan gitu. Kalau saya dulu kan udah berangkat dulu ke sana gitu kan. Jadi walaupun tes kedua nggak lulus, kita udah di sono gitu kan. Kita kelas bahasanya di sana. Tapi kalau tahun ini dan tahun-tahun kemarin itu ada 2 pilihan. Mau kelas bahasa di sini atau di sana. Itu wajib hukumnya. Kelas bahasa dulu baru kuliah. Gitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Izin. Ya, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari teman-teman. Ya, silakan. Siapa namanya? Nadia. Nadia. Iya. LC Yang license. Itu memang gelarnya begitu atau? Iya, untuk S1 LC. Gelar S1 yang dari Gelar 1 Al-Azhar LC. Kalau di Indonesia yang dapat gelar LC juga di Dirosat UIN. Ya, di UIN ada Fakultas Dirosat Islamiyah namanya. Nah, itu dia menerapkan
kurikulum Azhar Mesir, kerjasama sama Al Azhar Mesir. Jadi gelarnya sama kayak di Al Azhar. Dapat gelar. Oh, di Lipia juga LC ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh. Lipia Iya. juga LC juga. Baik, ada lagi? Mana? Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kedengeran nggak sampai belakang? Kedengeran nggak? Kalau nggak maju ya? aja nih kita bikin satu baris lagi di sini. Nggak apa-apa. Soalnya nggak ada maju mic. aja. Jadi Dipepet-pepet, khawatir nggak majuin. kedengeran. Kalau di sana jurusan apa? Masuknya? Oke. Dan ada Nah. mungkin ada jurusan apa aja gitu bisa dikasih Oke, gambaran. untuk fakultas ini banyak ya. Jadi nggak cuma fakultas agama aja, fakultas umumnya juga banyak. Fakultas agamanya diantaranya ada fakultas Dirosat Islamiyah. Ini menaungi nanti ada jurusan syariah, syariah wal qanun, ada perundang-undangan, undang-undangan Islam, ada syariah Islamiyah yang lebih lebih umum. Terus ada lagi Usuluddin, Fakultas Usuluddin. Nah, ini di bawahnya ada tafsir, akidah, dan hadis. Nah, saya mengambil yang tafsir, berarti Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, wa ulumul Quran ya, dan ilmu-ilmu Al-Quran. Itu dia. Baik. Ada yang bertanyakan? Nah, di sana juga ada Fakultas Kedokteran, ada tijarah, ada ekonomi. Tapi sama gitu tesnya. Kalau tesnya saya kurang tahu ya. Kalau umum kayaknya sih sama ya. Maksudnya basicnya itu harus bisa bahasanya, bahasa Arab. Gitu. Ada nggak dari waktu yang di pesantren dulu, misalnya jurusan IPA, terus tapi pengen ikut Kesana. Azhar, Kalau angkatan saya nggak ada. Oh, jadi Kalau angkatan saya rata-rata anak keagamaan teman-teman di aja. keagamaan semua. Cuma kalau untuk di luar Husnul ada aja yang dia tadinya umum, ya misalnya kayak di MAN yang Madrasah Aliyah Negeri. Tapi karena memang dia ada basic bahasa atau ilmu agama, lulus ke sana gitu. Dan dia bisa mengikuti gitu. Banyak juga teman-teman angkatan saya di Mesir yang dia bukan alumni pesantren sebelumnya. Jadi aliyah negeri kayak gitu. Nah, ketika Kak Lala nyampe nih ke Mesir, apa yang Kak Lala pertama kali persiapkan? Atau dari sebelum, misalkan tempat tinggal dan sebagainya tuh gimana? Oke. Soal tempat tinggal ya, karena saya ngikut mediator, jadi untuk 1 bulan pertama tinggal di Mesir itu disediakan rumah sewa. Ya, jadi setelah lulus nih pengumuman dari Kemenak, kita lulus, mulai deh tuh pemberkasan. Pemberkasan kita nggak sendiri yang ngurusin, jadi kita tinggal ngumpulin aja berkas-berkas yang harus disetorkan ke Azhar melalui mediator itu. Jadi mediator yang ngurus semuanya, ya, beliin tiket juga dia. Nah, kita paling tinggal visa lah sama keperluan-keperluan yang mau kita bawa aja ke sana, kayak gitu. Visa kita sendiri. Nah, itu rumah sewa 1 bulan pertama disediakan dari mediator. Jadi uangnya itu udah include pemberkasan, tiket, dan rumah. Ya, rumah selama 1 bulan plus makan. Nah, terus untuk bulan selanjutnya ini bagaimana? Nah, ini kita dibebaskan untuk memilih mau lanjut di situ, ya kesepakatan bersama sama anggota rumah, atau mau mencar dalam artian mau pindah rumah sama teman-teman yang lain ya di luar teman mediator, ataupun mau ke asrama gitu. Jadi di sana ada asrama juga, ada asrama Al Azhar namanya Boos. Nah, kalau ini biasanya untuk yang dapat dari Indonesia udah dapat beasiswa. Nah, kalau saya waktu itu karena berangkat pakai non beasiswa, saya di sana ikut asrama Jam'iyah Syar'iyah namanya. Ya, di sana banyak juga teman-teman dari luar, bukan dari Indonesia doang. Jadi orang-orang asing yang mau belajar di Al Azhar ditampung di situ. Nah, ini makanannya dapat ya, cuman kita jangan berharap makanan kayak di Indo. Nah, ini juga salah satu kunci untuk bisa bertahan, yaitu harus bisa beradaptasi termasuk sama makanan-makanannya gitu. Karena kalau kita nurutin lidah kita terus, wah ini tekor dompet. Sebenarnya ada ya? Banyak matam Indo ya, atau rumah makan yang didirikan oleh orang Indo tuh banyak banget. Sekarang mah udah ibaratnya tuh Mesir udah kayak Indo kayaknya rasanya, saking banyaknya orang Indo. Toko-toko rumah makan, bakso, mie ayam, batagor semuanya ada. Tapi cuman ya harganya dia kan kantong gitu kan, harus tebel gitu kan. Justru makanan Indonesia tuh mahal di luar negeri. Betul banget, makanya selama di sini udah alhamdulillah syukurin banget. Gitu di sana jadi itu tadi ya, dibebaskan memilih mau asrama atau mau lanjut ngontrak. Kayak gitu. Saya waktu itu
asrama. Di tahun-tahun berikutnya baru saya balik kontrak lagi sama teman-teman saya. Teman-temannya waktu itu yang dari Indonesia lulus ke Mesir itu sama karena masih satu mediator ya. Jadi satu tempat tuh barengan masih kayak Iya, gitu. yang Tapi di itu rumah, beda jurusan 1 ya? bulan. Di dalam rumah itu beda jurusan. Beda. Oh. Teman-teman beda. Ada yang ngambil fakultas Lughoh, ya ada yang ngambil bahasa Arab, sastra Arab, gitu. Terus ada yang ngambil syariah banyak, gitu. Ada juga yang ngambil tafsir kayak saya. Berapa satu rumah tuh berapa orang? Satu rumah tergantung kamar, Oh. gitu. Kan ada kamar yang ya paling ya asal nggak bikin sesek lah, gitu ya. Satu kamar biasanya 2 sampai 3 orang kayak gitu. Waktu itu saya satu rumah 10 orang karena memang rumahnya lumayan besar dan banyak kamar gitu. Jadi tergantung rumahnya kayak gitu. Dan untuk biaya hidup di sana tuh murah banget. Ya murah banget, apalagi sekarang lagi inflasi. Di kita murah, di sana bagi orang Mesirnya lagi krisis sih sebenarnya. Cuman saya waktu itu 1 pon Mesir itu harga di sini tuh 1.700, hampir 2.000 rupiah. Gitu. Nah sekarang 1 pon itu cuman 800 perak. Jatuh banget kan? Di sananya maksudnya. Ya, di sininya murah banget. Jadi kita tuh kirim 1 juta tuh dapat banyak di sana. Gitu. Untuk biaya hidup di sana tuh termasuk yang murah. Bahkan malah kalau dibanding sama ngekos di Indo. Gitu. Kayak misalnya untuk hidup sama makan deh sebulan itu 1 juta tuh Udah sama tempat atau udah tempat, udah makan biasanya kita piket ya, atau ya kesepakatan anak rumah lah gitu ya. Gimana mau ganti-gantian atau gimana, bikin piket, dibikin jadwal, terus sama listrik, pasang wifi, dan itu udah ada jalan tipis-tipis lah gitu. Oh, udah ada jalan-jalan. Nah, itu ya apa namanya, cukup lah gitu. Kalau misalnya emang ada rezeki lebih ya berarti jalan-jalannya lebih banyak gitu. Soalnya bayangan kita tuh ya namanya keluar negeri tuh biaya mahal gitu. Kalau Jadi di sana alhamdulillah tuh apa ya? yang bikin mahal jajanan Indonesianya aja ya? Betul. Jadi jangan Kalau jajan makanan jajanan Indonesia. Mesirnya murah banget, mengenyangkan pula. Apa Kalau sih di jajanan sini di sana tuh? Kalau di sana tuh ada namanya kushari, dia kayak nasi campur mie, campur kacang kayak gitu. Nasi kucing kali ya kalau di sini ya? Iya, nasi kucing mana kecil banget Oh, ya. itu malah gede. Kalau itu Si uduk kali ya? Kayak box apa rice box. Oh iya, rice box kalau di sini berapa? Ya, Ada lah 20.000. 20.000. Kalau di sana paling cuman 5 pon, 5 pon dulu saya ya, berarti 10.000. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya, 8.000-an. 5.000 sampai 7.000. Udah lengkap ya nasi sama lauk. Iya, itu udah murah banget gitu. Tomia kayak kita jajanan sandwich lah. Sandwich di sini kayak kebab. Kalau yang bukan isi dagingnya itu namanya ada tomia. Nah, tomia bilbet isinya kayak perkedel Mesir, terus pakai sayuran, pakai telur. Ya, Aneh nggak sih rasanya ketika pertama awal kali nyoba? mungkin aneh, cuman lama-lama doyan gitu kan, tuntutan. Mau nggak mau dong 6 tahun tinggal di sana masa nggak doyan, susah gitu kan. Kalau misalnya emang ada yang makanan Mesir, mau nggak mau kita harus rela menyisikan waktu buat masak. Ya, Dan itu dia. jangan khawatir, sayuran di sana, buah-buahan di sana melimpah ruah. Saya lebih sering makan sayur dan buah di sana daripada di sini. Oh gitu. Di sini saya mikir-mikir ke tukang buah gitu kan. Iya, buah tuh mahal loh. Kalau bukan buat anak saya nggak. Iya, sama. Aduh, Demi anak anak. sariawan baru beli buah. Kalau di Mesir itu ya Allah, cemilannya aja jeruk, cemilannya anggur, cemilannya stroberi. Coba Aduh, itu. beli anggur strawberry saya mikir-mikir di sini. Di sana tuh stroberi sekilo, manis-manis, gede-gede. Itu ada di musim dingin. Itu sekilo paling cuma 8.000, 10.000. Di sini kilo 30.000. 30.000 kecut ya nggak sih? Saya belum kesampaian tuh kalau ke total ngelihat stroberi yang besar-besar, stroberi Korea 150.000. Ya Allah. Itu saya belum pernah semangat. nyobain. Tapi alhamdulillah udah pernah nyobain apa namanya di Mesir, stroberi yang manis, yang gede-gede. Itu yang gede-gede aja yang grade A lah gitu ya. Itu ya 12.000, 15.000 sekilo. Ada durian ya. nggak sih di sana? Durian nggak ada. Oh, nggak ada. Durian Oh, iya. tuh Sabar, dia pecinta buah durian. Asia ya. Alhamdulillah saya nggak suka durian. Jadi nggak tersiksa banget. Terus kalau itu buah-buah di sana anggur, terus sayuran. Aduh. Udahlah makmur banget ya. Karena memang disebutkan di dalam Al-Qur'an kan, wa fumiha wa adasiha wa basoliha, tuh kan di Mesir kan waktu ketika apa namanya? Nabi Musa dan pengikutnya tertatih-tatih disuruh sama Allah memasuki Mesir. Karena di sana ya makmur gitu tuh kan.
gitu. Jadi sayuran, buah, daging pun murah di sana. Saya lebih sering makan daging di sana daripada di sini. Ya Gitu. Allah. Di sini daging kalau mau Idul Adha. Bakso belum terlalu banyak dan belum cocok lah di lidah. Coba bikin sendiri, beli daging ya setengah kilo aja lah. Setengah kilo paling cuma 25.000. Kayak gitu. Gede. Di sini berapa? 30.000. Di sini 60.000 kan setengah kilo. Cuman nggak tahu kalau sekarang ya udah inflasi. Gitu. Kalau saya waktu itu di sana gitu, ikan, ayam, masya Allah. Itu kalau beli ceker di sini, gitu. Ada suka seblak ceker nih di sini kan. Ceker di sini 10.000, cuman 15.000, cuman dapat berapa? Seperempat atau setengah kilo tuh. Kalau di sana itu 1 kilo loh. Ceker semua itu? Cuma 2.000. Karena emang nggak dimakan, nggak ada yang makan ayam seluruh bagiannya kecuali orang Indonesia. Di sana kalau bulu bisa dimakan mungkin bakal dijual juga. Bisa Bu bikin kemoceng, orang Indonesia mah apa iya, yang enggak itu dia, semua makanya dimanfaatin. ada mubazir. Kalau di sana itu paling ya apa ya, cuman emang porsi sana lumayan ya dibanding orang sini. Kita mah seperempat ya, ayam dibagi 4 itu udah kenyang ya. Di sana emang paling kecil ukuran ya itu seperempat, nggak ada namanya paha tungtung tuh porsi. Oh jadi paha tuh sampai paha atas yang tuh. gitu yang 7 itu. Kayak gitu iya. seporsi gitu. Karena emang ya murah dan ya emang lambung mereka lebih besar kali ya gitu. Jadi kita juga terbiasa. Saya di sana udah timbangan. Karena memang semurah itu makanan di sana gitu, puas gitu. Jadi insya Allah untuk kehidupan nggak usah pusing lah gitu. Dan banyak muhsinin, artinya banyak dermawan dari orang-orang Mesir. Nah ini keistimewaan Mesir ya, mereka itu sangat memuliakan para tholabul ilm, ya, para pencari ilmu. Itu namanya musa'adah, bantuan-bantuan baik berupa sembako, daging-dagingan, uang. Itu asal kalian mau nyari pasti ada gitu. Maksudnya info-info itu bertebaran, entah itu disalurkan lewat PPMI, organisasi mahasiswa Indonesia di sana, ataupun di kekeluargaan-kekeluargaan. Jadi di sana itu orang Indonesia ada 17 keluargaan. Artinya ada konsulat Jakarta, konsulat Jawa Barat, Jawa Timur, Padang, Sumatera Barat, Sumatera Utara, pokoknya banyak 17. Nah itu apalagi kalau udah masuk ke bulan Ramadan, udah nggak usah mikirin mau iftar pakai apa. Datang aja ke Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu istilahnya kayak tempat untuk berbuka puasa umum. Nah dan makannya tuh bukan sekedar kolak doang gitu. Berarti kalau kita paling kolak gitu kan, makanan beratnya jarang lah gitu ya karena yang ada ngasih. Kalau di sana tuh pasti nasi ayam, nasi daging. Langsung bungkus buat puasa, buat sahur kali ya. Betul, boleh makan di tempat, boleh dibawa pulang kayak gitu. Masya Allah. Jadi uang bulan Ramadan ya. Nggak usah nunggu THR. Nggak usah nunggu itu di tengah-tengah Ramadannya tuh. Kadang kalau kita ngikut kajian atau kita ngaji sama syekh ini, kadang suka dibekelin sama syekhnya. Nih kamu, ya walaupun mungkin nggak yang sampai yang beratus-ratus ribu ya setiap ngaji. Ya, ini setiap ngaji dikasih gitu, ya 20.000 kan lumayan ya buat beli air sama ongkos gitu kan. Nah, belum lagi ilmu yang beliau kasih tuh udah lebih dari cukup sebenarnya gitu. Harusnya kita yang bayar, bukan beliau yang ngasih ke kita gitu kan. Ini salah satu bentuk memuliakan para pencari ilmu. Gitu. Jadi mereka orang Mesir itu dikenal sebagai pecinta ahlul bait. Ya, pecinta ahlul bait dan memuliakan para pencari ilmu. Ya, jadi cocok banget kalau yang mau hidup dengan lingkungan yang bagus di sana. Boleh spill nggak biaya pada saat keberangkatan? Tiket. Itu kan yang harus di-prepare kita dari di Indonesia ya. Kalau misalnya tiket itu sesuai ya, untung-untungan ya. Kan gimana jadwalnya sih? Iya kan, tergantung ada promonya kapan gitu kan. Itu biasanya untuk pertama kita masih pakai visa turis ya, belum pakai visa pelajar ya. Jadi setelah di sana sebulan baru diurus ya, setelah kita masuk kuliah baru kita ngurus data-data kita di kampus, baru kita bisa mengajukan visa pelajar gitu. Jadi untuk berangkat awalnya kita masih pakai visa turis, diurusin sama mediator. Nah itu biaya tiket kisaran kalau one way itu 5 jutaan, 5 juta, 6 juta, tergantung musim ya. Terus segituan lah. Sama visa, ngurus visa tuh berapa sih? Sama visa, saya waktu itu kayaknya seinget saya berapa ya? Yang seminggu atau 2 minggu tuh 500.000. Cuman kalau mau nyantai, ada kayak lebih murah, paling itu kan karena keburu waktu ya? 250 kayak iya.
Jadi tergantung. Kalau saya waktu itu pengumuman keluar Ramadan apa setelah Ramadan ya, habis itu kan langsung harus siap-siap langsung berangkat Oktobernya. Kalau mediator, Kenapa mediator? yang ngurusin apa tuh tempat di sana segala macam tuh biayanya berapa tuh? Oh, mediator kalau zaman saya waktu itu 11 juta udah bimbingan, udah pemberkasan, tes, rumah, tiket. Sama makan di sana ya? Rumah Iya, sama selama makannya? sebulan. Gitu. Jadi 11 itu udah bersih. Tuh, kalau sekarang mungkin ya disesuaikan ya sama kondisi sekarang. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir gitu. Mungkin berat di awal, tapi nanti kehidupan di sananya itu murah banget dibandingkan kalau kita di negara-negara lain ya, apalagi misalnya di negara-negara Eropa atau yang lain lah gitu. Gitu. Kalau di sana murah banget untuk kehidupan, biaya hidup. Iya. Ada yang bertanya kan? Izin. Oke, itu untuk biayanya. Jadi teman-teman di sini yaitu mungkin itu berat di awal, ibaratnya kayak modal deh gitu. Modal kita untuk mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak gitu. Dan itu kalau boleh tahu Kak Lala ada sempat pulang ke Indonesianya dulu nggak di tengah-tengah lagi belajar atau full 5 tahun di sana? Ada pulang. Kalau saya alhamdulillah ada pulang. Jadi biasanya pulang Pas itu apa pas musim panas. Bulan apa tuh kira-kira? Waktu itu? Habis ujian kedua, berarti bulan Juni. Mei sampai Agustus. Liburnya tuh apa sih? Kayak kita per semester atau per musim atau per gimana sih? Di sana hitungannya itu apa namanya? Rekapan nilainya itu per tingkat. Kalau di sini mungkin per semester ya. Kalau kuliah di sini per semester, kalau di sana per tingkat. Tapi tetap ada termin atau semester 1 dan semester 2. Jadi semester 1 itu biasanya dimulai dari Agustus atau September sampai Desember, Januari ujian. Habis itu mulai lagi sekitar Maret awal sampai Juni lagi. Mei lah. Itu pulang pasti tengah-tengah itu pas musim panas. Biasanya habis termin kedua tuh yang Mei. Musim panas lah pokoknya. Karena kalau musim dingin kan masih ada masih ada termin kedua ya, masih nanggung lah istilah kayak gitu, belum naik tingkat. Kalau misalnya udah sampai tingkat termin 2 kan udah tinggal kenaikan tingkat. Jadi kita tinggal sambil nunggu hasil. Itu balik lagi. Berapa lama biasanya kalau pulang? Tergantung dia pokoknya, karena gini, uniknya di masjid itu dia nggak ada absen. Memang ya, ini salah satu yang bikin beda. Wow, nggak ada absen. Karena apa ya Allah, mahasiswanya nggak cuma dari Mesir dan Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, karena Mesir dikenal sebagai menara atau ilmu dan Ka'batul Ulum Wastaqomah, menaranya ilmu, Ka'bah atau kiblatnya ilmu dan pengetahuan. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri nih bagi seluruh orang-orang di seluruh penjuru dunia yang belajar agama di sana. Otomatis ya kalau misalnya diwajibkan absen, nggak kebayang tuh penuh kelasnya kayak gimana. Itu aja kelasnya ada 2 tipe. Ya kelas biasa nih yang etik ya, kita kelas ini. Ada kelas yang mudarraj, artinya yang lingkaran tuh, yang bertingkat. Nah itu aja tuh nggak, kalau lagi ujian tuh sumpah. Itu ujian kan nggak mau juga ada semua dong. Ya, itu aja sumpah kita pakai yang mudarraj itu, pakai yang bertingkat-tingkat itu. Itu luas banget. Gimana kalau diwajibin absen? Dan ini, tapi kelebihannya karena nggak diwajibin absen, jadi kita bisa lebih fleksibel. Kalau misalnya kita mau mengambil talaki atau ngaji belajar di luar kampus, itu bisa banget. Misalnya fleksibel ya? Bisa di Madiafah atau di kantor-kantor, di majelis-majelis syekh, seorang syekh gitu kan, atau di Masjid Azhar. Biasanya di Masjid Azhar tuh ada ruang-ruang khusus, pojok-pojok khusus, di mana di situ para masyaikh mengajarkan berbagai macam bidang ilmu agama. Kita boleh ikutan tuh? Boleh. Nyempil aja, masuk aja gitu. Kita misalnya di sana lagi ada bahasannya Syekh Sri, ya, beliau adalah ulama kebanggaan, salah satu ulama kebanggaan Azhar yang kemarin sempat datang ya untuk safari dakwah, dan saya alhamdulillah sempat ketemu dengan beliau di Tibet ya, di Zawiya Allah. Beliau adalah seorang alim ulama ya, dan juga sekaligus sebagai dokter bedah. Ini jarang-jarang ya
ada alim ulama, tapi juga Dokter juga. menguasai ilmu Pengetahuan duniawi, alam. gitu kan, ilmu umum. Karena beliau waktu itu sampai profesor dokter. Ya, beliau masuk dalam aliansi dokter bedah dunia juga, masuk anggotanya. Terus waktu itu beliau galau rupanya ya. Akhirnya beliau berkeluh kesah pada gurunya Syekh Al-Ghumari, wahai Syekh gitu, aku ingin memperdalam ilmu agama, apa yang harus aku lakukan gitu? Apa aku tinggalin aja nih gitu kan? Profesiku atau keilmuanku di bidang umum ini ya, di kedokteran ini. Tapi kata Syekh Al-Ghumari kepada beliau pesannya, di mana Allah tempatkan kamu, berarti di situ yang terbaik. Fokus. Yang penting lakukannya karena Allah. Insya Allah Allah akan membuka jalan untuk niatmu yang lain, kayak gitu. Nah, dan terbukti setelah itu Syekh Yusri melanjutkan lagi kuliah dari S1 lagi di bidang agama. Masya Allah. Jadi beliau berapa tahun begitu S1 sampai S3. Lanjut lagi S1. Iya. S4 sih. S3 banyak banget sempat. S3 kedokteran, habis itu ngulang lagi S1 di bidang agama. Dan terbukti sekarang beliau dijuluki sebagai Tibbul Aulia, dokternya para wali, dan Waliyul Atibba, dan walinya para dokter. Masya Allah. Itu salah satu bukti nyata bahwa selama kita meniatkan segala sesuatunya untuk Allah, nggak ada yang sia-sia. Jadi apa ini? Nggak ada namanya dikotomi ilmu. Walaupun memang ada redaksi khusus langsung ya, maksudnya ilmu agama ini afdolul ilm gitu. Tapi bukan berarti ilmu agama, ilmu duniawi juga nggak bagus, bukan berarti kayak gitu. Pokoknya semuanya bermanfaat asal kita kan Karena Allah. untuk kebermanfaatan bersama. Kalau dokter itu bermanfaat banget, gitu kan? Kayak beliau banyak kalam-kalam beliau tuh bukan hanya menyejukkan hati gitu karena beliau seorang wali, tapi juga logika gitu. Logika jalan karena beliau juga menguasai bidang apa namanya? Duniawi, ilmu-ilmu kedokteran gitu. Apa namanya? Seimbang. Seimbang. Ini jarang banget ulama yang juga menguasai bidang umum. Iya. Jadi Mudah-mudahan dari sini ada bibit-bibit seperti itu ya. Kalau ini pengen tahu kalau di sana circle pertemanannya gimana sih? Oke, circle pertemanan ini penting banget. Ini penting banget untuk menentukan apa namanya, kelancaran belajar kalian di sana. Ya. Karena ya Merantau ya. Temenan sama minyak wangi, ya minimal kecepatan Wanginya lah, walaupun nggak punya minyak wanginya juga gitu ya. Itu dia. Jadi pertemanan kita bukan berarti kita pilih-pilih yang kita milih nggak berteman juga. Ya, kita teman sama semua, cuma lebih sering berkumpul sama orang-orang yang rajin. Ini penting banget ya, yang rajin ke kuliah. Karena apa? Di sana nggak ada absen, ingat. Jadi mau nggak mau kita harus sadar diri. Artinya kesadaran diri itu penting banget. Kita lihat ke sana mau ngapain, mau belajar. Gitu. Ya Allah, godaan di sana kalau nggak kuat-kuat, gitu. Absen nggak ada. Kita bebas mau kemana aja gitu. Yang penting ujian datang, tapi bisa nggak ujian datang tiba-tiba lulus? Iya. Nah itu dia. Ada yang ngajakin bolos emang? Nggak ngajakin sebenarnya, gitu, cuma ya ada aja. Apalagi sekarang kan orang lah apa aja. Kalau di sana wifi juga yang murah gitu. Jadi di sana tuh enak loh gitu. Besoknya ngantuk, jadi telat kuliah atau bagaimana. Jadi ya bisa di sana santai gitu. Jadi balik lagi nyari temen yang bisa ngebangkitin semangat kita gitu. Jadi terus fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba. Kalau kita lagi putur ada yang ginting, kalau enggak gitu ada yang ngajak gitu. Kalau enggak, kalau misalnya kita lagi putur-putur banget gak lama-lama puturnya gitu, gak lama-lama malesnya. Ya sehari mah ya gak apa-apa mungkin ya kalau istirahat gitu. Ngapain kayak di rumah gitu kan. Tapi ya paling enggak kalau kita punya teman yang rajin ya kita terbawa ya. Terbawa, enggak yang males-males banget gitu.
ada info ada belajar di sini, ayo ada bimbel di sini. Biasanya tuh kalau udah menjelang ujian ada bimbel dari alma mater lah, dari kekeluargaan lah, atau dari pribadi gitu, atau kakak kelas yang Tutor-tutor gitu yang ngajarin ya. dari kakak kelas, kakak tingkat gitu. Misalnya ada ulumul Quran, karena di kuliah kan pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab kan bahasa Arab lebih cepat ngomongnya. Saya awal-awal itu bahkan kayaknya hampir lulus itu masih suka ngerekam omongan dokter. Oh, jadi dengerin ulang pas kuncinya. Ya, walaupun kita nggak ngerti, datang aja untuk dapat berkahnya. Ya, kita mau dapat berkahnya. Nah, berkah berkumpul sama orang-orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu. Walaupun kita nggak ngerti, datang aja. Masa iya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali nggak ngerti juga. Ya. Direkam sampai rumah nanti didengerin lagi, atau kita ditemenin sama orang yang lebih ngerti. Mungkin ada teman kita yang ngerti atau kakak tingkat kita. Nanti mendekati ujian kita deketin nih kakak-kakak yang paham. Kira-kira ini bisa nih kayaknya nih ngertiin, bisa nih kayaknya nih ngarahin kita. Nah, itu bimbel aja. Itu teksnya pun bahasa Arab, ngomongnya bahasa Arab gitu ya. Paling yang nggak perlu diajarin Al-Quran ya, kalau nggak sendiri kalau bidang-bidang yang lain, apalagi yang butuh pemahaman khusus kayak misalnya mantik. Nah, ini mantik termasuk yang paling susah mata kuliahnya apa gimana? Kalau bagi saya waktu itu saya pusing. Tentang apa sih mantik itu? Mantik itu seni berkata-kata. Oh, ya Allah. Jadi ini penting digunakan untuk apa? Untuk berhujjah. Jadi ketika ada syubhat dari orang non muslim misalnya yang mau melemahkan akidah kita, misalnya menimbulkan syubhat yang bikin kita ragu, nah ini kita bisa menangkis mereka dengan dalil-dalil, hujah-hujah dengan kata-kata yang menusuk, yang tepat sasaran. Itu yang bermain kata ya. Sama koboy itu hukum. Kalau di sana persaingan antar mahasiswanya gimana sih? Apakah masing-masing belajarnya, atau misalnya kayak ada yang ambis banget gitu pengen ini, atau yang gimana gitu? Gimana sih cara menghadapi teman-teman yang kayak gitu, atau enggak sih gitu, kita sama-sama aja belajarnya atau gimana? Alhamdulillah, pengalaman saya semuanya mau bareng-bareng. Asal kita mau diajak, udah bareng lulus-lulus. Biasanya nih, misalnya kelas saya kelas tafsir, misalnya tingkat 3. Nah ini kita waktu itu alhamdulillah udah ada WhatsApp ya, gitu. Apalagi sekarang, tinggal bikin grup. Informasi kuliah udah di-share di grup semua kan. Misalnya mau belajar, kapan yuk kita belajar bareng. Begitu ada lagi yang ngefasilitasin kayak senat mahasiswa juga ada, senat syariah ada, senat usuluddin ada. Ini jadi alhamdulillah sekarang udah mudah banget. Udah terfasilitasi banget lah pokoknya untuk belajar. Baik itu pelajaran di kuliah, di kuliah, ataupun pelajaran-pelajaran di majelis masyayikh. Jadi kalau misalnya kita, gimana sih cara ngadepin teman-teman yang emang mungkin terlalu ambis, dia pengen ngejar ininya dia sendiri gitu tanpa berbagi sama gitu. Ketemu nggak sih orang-orang kayak gitu di sana? Enggak sih, kalau saya alhamdulillah semuanya angkatan saya sih mau bareng-bareng. Nah, itu kunci sukses bareng-bareng tuh gitu ya. Kan bareng-bareng lebih asik. Salah satu kunci menguatkan ilmu apa? Mengajari lagi. Jadi salah satu metode saya sama teman-teman saya belajar itu misalnya gini. Misalnya belajar fikih ibadah, misalnya tentang sholat. Fikih ibadah kan ada sholat, ada zakat, misalnya kayak gitu. Nah ini kita gantian dikasih tugas. Misalnya saya ngebahas tentang sholat, dia ngebahas tentang zakat. Nah ini jadi masing-masing gitu. Udah belajar baru nanti dikasih tahu. Kita baca dulu nih di rumah nih, kita baca. Ntar pas ada di forum, udah kita bahas ini nih. Nah, nanti kalau misalnya ada keliru kan bisa dibenerin ya sama teman yang lain juga. Itu juga sebaliknya. Jadi biasanya bareng-bareng sih kalau di sana. Yang ada ya yang males juga ada. Yang males jadi kuat-kuatnya kita aja. Tergantung diri kita. Mau milih yang mana? Mau yang ekstrim banget belajarnya boleh, silakan. Atau mau yang
males banget, bisa aja, gitu. Atau mau yang senang-senang aja lah, gitu. Semuanya dapat, kan? Belajarnya dapat, ngaji dulu dapat, jalan-jalan dapat, semuanya dapat. Karena benar sih, ketika kita masuk kuliah, circle pertemanan itu menentukan kita betah apa enggak di kuliah itu, di jurusan itu. Menurut saya juga gitu ya, di kampus. Waktu saya salah masuk jurusan, ngerasa salah masuk jurusan, tapi teman-temannya asik, teman-temannya support gitu, baik itu di organisasi maupun di belajar, itu kita jadi mampu melewati itu sampai selesai gitu. Iya, karena enjoy gitu. Makanya, yuk teman-teman di sini kita satu kamar bareng-bareng gitu, berbulan-bulan satu kamar. Kalau ada ujian, ada apa, kita saling bantu aja lah gitu. Kita kan pengen sukses sama-sama toh. Nggak mau kita ketika lulus ada ya teman kita yang nggak lulus kan gitu. Jadi alangkah menyenangkannya ketika kita mau belajar, mau UTS tuh, ya udah bareng-bareng yuk. Ini apa, kisi-kisinya sama kan? Nggak kisi-kisi kamu sama ini beda. Enggak kan gitu, kalau satu kelas pasti sama gitu. Nah, saya ngebayang ini tuh karena saya belum pernah mondok, belum pernah ngerasain bareng-bareng kayak gitu. Jadi saya juga nggak kebayang, iya ya kalau belajar barengan itu gimana. Selama ini kan saya kalau mau ujian belajar di rumah sendiri, mau teriak-teriak gitu sendiri gitu, mau ini sibuk sendiri aja, dan nggak ada saudara-saudara yang bisa diajak ngapalin bareng gitu. Cuma pas udah kuliah, biasa deh tuh, besok ujiannya susah, ke kosan yuk, belajar bareng gitu. Jadi emang khusus kita ke kosan temen, itu bener-bener semua buku ngumpul, ya udah belajar bareng di situ. Terus misalnya, aduh capek ngebaso dulu yuk, ngebaso bareng, terus balik lagi, jadi ngelingker gitu. Nggak yang mojok sana mojok sini gitu. Tapi kalau misalnya kisi-kisi ini, jawab dulu yuk bareng-bareng. Ya 1 sampai 10 baru masing-masing gitu, yang di WC sana, yang di mana gitu, terserah. Tapi kita nyari jawabannya gitu bareng-bareng gitu ya. Karena apa ya? Mungkin kalau di sini materinya belum yang terlalu ini kali ya, masih bisa gitu, merasa masih bisa pakai sendiri. Kalau udah berkuliahan itu lebih luas lagi. Iya, betul. Lebih banyak lagi hal-hal yang perlu kita diskusikan. Tahu dan nggak bisa kita sendiri gitu. Walaupun biarinlah ada buku ini, ada ini gitu. Misalnya pun literatur kita banyak, tapi kalau misalnya kita nggak pakai diskusi, kita jadi mentok sama pikiran kita sendiri gitu. Belum tentu juga pikiran kita benar ya gitu. Jadi kalau bisa diskusi. Belajar ya harus berburu. Kalau misalnya disebut kayak perkataan Syekh juga, ilmu itu cahaya. Jadi ilmu itu bukan maklumat atau sebuah pengetahuan. Kenapa? Kalau misalnya ilmu itu maklumat, maka Google itu adalah yang paling alim. Ya enggak? Mbah Google. Apa sih yang ada di Google gitu kan? Nah, tapi ilmu itu cahaya, dan cahaya itu hanya masih dulu hati orang-orang yang bersih. Ya, kita sama-sama luruskan niat ya untuk mencari ilmu di sini, di mana kita ditempatkan di sini, fokus di sini. Kalaupun misalnya kita ngerasa nggak betah atau gimana, fokus dulu di sini. Insya Allah nanti akan ada jalan yang Allah bukakan untuk kita di tempat yang lebih tepat gitu ya, untuk mencari ilmu di jenjang selanjutnya seperti itu. Nah sekarang lanjut lagi, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, tip-tip biar bisa di pondok. Allahumma paksakan. Karena saya juga dulu nggak paham kalau tadi pondok, tinggal nangis, apalagi pas kelas-kelas NS. Ada yang nangis tinggal orang tuanya. Apalagi kalau cuma tinggal ya ke Jakarta, tenang, 2 minggu gitu bisa balik kan orang tuanya. Kalau saya harus nunggu sebulan 2 bulan dulu baru nengokin. Nah, ini apalagi sekarang udah ada HP musyrif ya, musyrifah ya, kan ada saudara-saudara yang bisa dipinjam buat komunikasi. Gampang banget. Yang penting sabar Dan bersyukur ya. Betul, bersyukur. Kita lihat, berusaha untuk melihat dari kacamata positif aja. Kalau misalnya kita bandingkan, luar kita belum betul, di luar kayaknya. Itu yang bikin kita lebih bersyukur. Jangan di luar. Lihatnya ke atas terus jadi pegel. Pegel lah yo, gini ya Allah, terus belum ditambah ngelamun, tambah ngayal, tambah ini, aduh. Bukan diri mau ngapain aja, yang penting jangan diem. Bangun-bangun ada di mana? Jangan diem. Artinya mau cuman jalan-jalan di keliling asrama atau mau olahraga ya, nyapa teman-teman, ngobrol. Kalau diem itu paling gampang galang. Paling gampang setan masuk juga kali ya, pas ngelamun. Padahal di rumah mah ngapain sih HP lagi.
Pulang kan nggak mungkin nempel terus 24 jam sama ibu. Atau di tiang rumah gitu ya gini, kangen rumah, dipelukin rumah nggak juga ya? Kalau dia orang ya bawa foto rumah, ntar pulang foto rumah. Liatin dah tuh rumah. Jadi itu rumahnya bukan emaknya ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang agak ini nih mendalam tentang bagaimana nih ketemu Kakanda. Kalau boleh bocorannya nih gitu ya. Di luar pertanyaan, mohon maaf nih. Nggak ada di teks. Kelas 8 yang masih yang pasti. Jadi Coba tutup telinganya, Kak, setuju nggak ya? Boleh lah, boleh dengar, boleh dengar. ini buat gambaran aja. Jadi semoga kalian dipertemukan juga dengan orang-orang yang Amin. Ayo, amin yang mana? soleh itu nggak harus yang pinter fikih doang, enggak. Dokter yang soleh juga banyak. Amin. Kok saya amin? Maksudnya kalian amin? Banyak ya. Gubernur yang soleh juga ada. Ada TGB ya, TGB jadi. Ada, jadi nggak perlu yang harus yang jadi mahmud orangnya ngaji mulu. Jadi yang penting soleh itu apa sih? Soleh itu ya dia tahu mana benar tahu salah gitu kan. Tahu lah kalau tahu agama-agama. Ini jadi ceritanya saya baru dipertemukan sama suami itu di tingkat akhir kuliah. Jadi satu kampus. Beda. Oh. Jadi kuliah banget, kuliah perempuan jauh dari kuliah Banin, dari kuliah yang putra. Gitu. Jadi bisa jauh banget gitu, ketemu. Paling kita tuh di organisasi, di kekeluargaan, gitu. Nah ini juga yang penting kali harus jaga pergaulan di sana ya, karena ngomong kita jauh dari orang tua, ya kan? Gak ada rem kecuali rem diri kita sendiri. Nah, ya. Kalau di sini kita masih ya kita dibatasin gerbang, nggak bisa sembarangan ketemu kan, ada hukuman. Kalau di sana yang menghukum harus dari diri kita sendiri yang sadar. Nah, ini jadi tingkat akhir saya waktu itu alhamdulillah Allah karuniakan nikmat haji waktu itu 2015. Masya Allah. Nah, di sana tuh saya benar-benar udah mulai mikirin, aduh ini udah mau lulus nih kan, udah tingkat akhir. Ya paling gak jadi jodoh dong, makanya. Ada minta jodoh yang bla 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 bla. Makanya sama Allah lah jangan nanggung-nanggung, biar kata Allah tahu isi hati kita, ungkapin. Kalau Allah suka sama yang minta. Jangan gengsi. Apa sih yang gengsi? Antara kita sama Allah aja kok. Misalnya kita minta ya Allah pengen punya anak suami ganteng, kaya, ya nggak apa-apa. Gitu kan malu nggak didengar. Gitu. Itu doa yang bisa dalam hati ya. Iya. Jadi itu berapa waktu itu saya doa banget. Terus pulang itu haji Oktober. November saya ikut panitia acara organisasi mahasiswa di sana. Dan ternyata dia jadi sekjen sekretaris jenderal di PPNI waktu itu, Persatuan Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir. Kalau saya, karena saya kenal sama ketua PPNI-nya waktu itu, beliau ngontak saya, "Wah, pokoknya ntar pulang haji ikut panitia," gitu. Jadi emang nggak kenal. Saya ikut panitia. Saya orang lapangan istilahnya. Itu acara kan olahraga nasional. Jadi seluruh kekeluargaan diadu gitu. Saya orang lapangan, sedangkan dia kan orang sekretaris, orang kantoran, jadi jarang dulu. Nah, pas ketemu, kamu di lapangan gitu kan di acara ini. Cuman yang nggak mau yang langsung gimana. Akhirnya itu awal ketemunya aja gitu ya. Ketemunya di acara itu. Kan awalnya seret gitu kan. Enggak ya. Kalau sekarang diingat-ingat gitu, kemarin mah enggak ya, biasa aja kayaknya. Iya gitu. Udah ternyata itu yang namanya organisasi kita pasti ada grup dong. Grup ya udah akhirnya kumpul untuk penutupan. Akhirnya dia ngomong serius. Nah, kita Tiba-tiba gitu? Iya, kita Ujuk-ujuk. seumuran. Saya 93, dia 93 juga. Cuma saya sekolahnya lebih awal nih. Lebih awal 2 tahun daripada dia. Saya 5,5 tahun udah sekolah, dia 7 tahun baru mulai sekolah. Ditambah dia anak bontor. Jadi
tertunda 1 tahun karena ngabdi ya. Iya, wajib ngabdi. Enggak. Jadi saya bisa langsung kuliahan itu, dia ngabdi udah tuh. Udah beda lah. Istilahnya Kayak dia tuh adik kelas ya. umuran tapi di masjid dia di kelas. Oh iya iya. Karena dia berangkatnya terakhir. Akhirnya dia serius ngomong awalnya saya. Nah, terus dia bilang kalau misalnya kemarin, maaf nggak mau gitu kan, bukan maksa lagi gitu kan. Apa yang ngomong. Kebetulan dari Desember Abi sama Umi datang. Oh ke sana. Ke sana. Abi, Umi sama adik datang. Ya Allah sudah men-setting nggak sih? Itu Oktober haji, November ketemu, Desember ketemu orang tua. Jadi gitu. Ya udah, akhirnya Desember ngomong, ya udah, saya juga kenalin sama orang tuanya. Datang juga apa gimana? Enggak, oh setelah. sama ibu di rumah. Oh. Dari ini, WhatsApp. Oh dari WhatsApp. Video call dia sama orang tua. Udah, ditanya kenapa, gitu kan biasa. Kok tiba-tiba emang udah siap. Sama suami nawak ya. Emang nawak udah siap. Nawak baru tingkat 2 naik ke 3, sedangkan nawak udah mau lulus. Gimana tuh? Gitu kan. Waduh ini gimana nih gitu kan. Dia belum lulus, masih ada 2 tahun lagi. Terus belum ada kerjaan pula. Terus saya udah lulus, besok mau gimana LDR? Gitu kan. Sempat ragu tuh gitu. Ujian mau nikah tuh begitu tuh. Ada aja ujian. Sempat ragu. Kalau dari orang tua saya alhamdulillah lancar jaya. Karena ya udah kamu perempuan, udah lulus juga, gitu kan, belum lulus udah. Besok udah tinggal lulus lagi. Dan nggak terlalu mempermasalahkan background laki-laki. Oh. Itu sebelumnya saya bilang juga ada yang udah mau tapi orang Gorontalo, saya bilang wah nggak deh kata Abi. Jangan jauh-jauh lah gitu. Akhirnya benar dikasih orang Mampang gitu. Yang dekat. Jadi mudiknya nggak jauh-jauh ya? Sama Betawi, semua orang Jakarta. Kuliahnya sama-sama di Mesir. Gitu. Allah. Padahal deket nih. Jauh dulu ketemunya di Mesir. Balik lagi. Terus saya bahkan pernah sangat di daerah rumah suami waktu itu, cuman yang belum kenal kan. Wah ternyata pas saya sekarang udah tinggal di Mampang, ya Allah dulu aku sangat di situ. Terus berjalanlah waktu sampai saya lulus. Dia di Mesir kan masih, saya udah di Indo. Waktu itu saya ke Daku dulu, ngajar di Daku Bandung. Awal rencana mau nikah masih 2 tahun lagi lah. Nunggu lulus gitu. Nunggu dia masih rencana awal dia nunggu lulus gitu. Cuman saya sama dia merasa nih kayaknya nggak beres nih kalau kelamaan gitu kan. Kita tahu alhamdulillah kayak gitu kan. Akhirnya coba ngomong kalau misalnya tahun ini gimana? Paling enggak nunggu semester 2 lah sampai Bang Nawa naik ke tingkat akhir. Gak apa-apa bisa LDR, lo so banget ke LDR. Yang penting sah dulu deh, sah dulu. Gitu. Udah gak galau-galau gitu kan. Banyak capek hati, capek pikiran, buang waktu lah gitu. Akhirnya saya dipanggil ke Mampang. Dipanggil ke rumah orang tua suami. Waktu itu suami masih Mesir lah, kita belum nikah nih, udah nikah. Ditanya lah di situ, kenapa tiba-tiba mau dimajuin? Emang udah mantep? Emang kamu beneran segitu sekali sama abang? Ini sidang namanya kayak gitu sama calon gitu. Akhirnya saya jawab, kata gue, alhamdulillah, ayah sama ibu kemarin terbuka. Walaupun belum tahu reaksi keluarga besar bagaimana. Karena namanya nikah bukan cuma 2 orang gitu doang, tapi sama keluarga besar juga. Nah, mungkin apalagi kita di kultur Indonesia yang benar-benar ada budaya adatnya. Harus semuanya. Nah udah akhirnya ditentukan lah. Habis termin 1 berarti Desember. Januari akhir abang pulang, awal Februari itu. Gitu. Nah nanti semester 2-nya berarti sekitaran Juni itu baru nikah, Juni atau September. Ternyata ketika hitbah, sebelum hitbah dikit lagi hitbah, kata Abi ngomong, udahlah gitu, daripada nyawa bolak-balik bulan Februari hitbah,
ntar balik lagi ke Mesir terus pulang lagi, dengan sekalian aja habis lamaran langsung nikah. Tuh indah banget. Aduh, saya jangan minta dicepetin, Fit tapi banget. Allah mau percepat lebih banyak gitu. Akhirnya di bahkan ketika hitbah Abi udah cetak undangan, nggak ada yang tahu. Oh, Pas semua keluarga datang hitbah, Abi nunjukin nih, wih kita kagetnya apa nih, dan nawa syareng gitu. Ya Masya Allah. berapa? Oh, 1 bulan aja. Berarti Maret, ya, jadi kita itu awal Februari nikah Maret. udah akhirnya nikah, tapi April baru lagi semua. Nah, mulai itu tuh menggalau, ternyata tidak Oh, jadi sempat LDR dulu ya? sempet LDR. Berapa lama? LDR 1 tahun gitu. Oh, Sampai akhirnya dia pulang lagi, terus saya hamil 5 bulan hamil, saya balik ke sana temenin sampai latihan, oh, sampai dia wisuda saya pulang dulu. udah gendong anak tuh pulangnya. Udah Masya Allah. mau niat mau balik lagi kan, katanya dia mau lanjut S2, ternyata di apa namanya melihat berbagai alasan Tunda dulu. udahlah. Yang namanya pernikahan gitu kan, buat LDR ya. Iya. Pernikahan itu sudah mulai tidak hanya memikirkan 2 orang aja ya gitu. Pertimbangannya banyak, apalagi sudah ada anak-anak gitu. Nah, itulah indahnya ya ketika kita fokus karena Allah, lillahi ta'ala mencari ilmu. Allah akan mempermudah jalan untuk ke yang lain-lainnya gitu. Itu udah di tingkat pasrah banget, udah Allah terserah lah mau jadi enggak, mau jadi ya mau enggak, udah gitu. Udah sampai segitu udah. Dan itu mintanya jangan malu-malu kalau sama Allah ya. Yang jelas aja. Kadang-kadang kita suka, kan Allah udah tahu apa yang kita mau gitu ya. Itu kayak merasa ih dosa apa udah berbuat dosa, nggak pantas minta ini itu. Ya baik sebenarnya ada, memang ada kita sendiri. Cuman bukan menghalangi kita untuk meminta. Kalau sekarang aktivitasnya nih setelah menikah terus punya anak, ibarat kata kan kita udah mencari ilmu nih sampai jauh gitu ya. Terus kemudian aktivitas Kalala sekarang seperti apa? Kalau sekarang saya di rumah, masih di rumah, megang 2 anak sama sambil ngajar privat dan ngisi Kajian. ngaji lah, ini kenapa? Kalau saya bilang sayang banget gitu kan, dari jauh-jauh mana gitu, di rumah. Ini sebenarnya pertama saya ngerasa harus saya yang megang anak, gitu. Bukan hanya mengurus keperluan Makan dan minumnya, iya betul. tapi otaknya juga ya. Otak dan rumah dia di situ pendidikan lah, pendidikan karakter dan pendidikan akademis. Saya ingin saya yang mengajari, saya ingin saya yang benar-benar jadi madrasah Allahnya, bukan di PAUD. Bukan berarti nggak bagus, nggak apa-apa. Gitu. Selama memang bisa. Saya kebetulan emang dari pas lahir ngelahirin, saya belum masuk ke lembaga lagi setelah sebelumnya kan sebelum punya anak saya sempat ngajar di pesantren Darul, setelah itu ngajar di sekolah, ada yayasan di rumah. Nah itu pas punya anak mulai ngurusin anak itu, jadi belum terikat dengan yayasan lain. Belum terikat lah, gitu. Jadi privat online yang memudahkan banget ngajar dari rumah. Sempat sih ada tawaran gitu, kenapa nggak sekolah ini aja yuk gitu gabung, terus sekolah suami udah daftar. Kemudian dikira kalau misalnya saya terikat sama sekolah, apalagi misalnya sekolahnya bukan menjadi pesantren gitu. Kalau pesantren mungkin ilmu saya yang saya dapatkan saya bisa saya salurkan, misalnya ngajarin tafsir, ngajarin apa gitu kan. Tapi kalau saya di sekolah umum paling banter apa sih gitu, Quran dan bahasa Arab gitu kan. Dan itu pun saingannya banyak banget sama SPD lain gitu kan. Terus belum lagi waktu seharian dari pagi sampai sore yang saya harus di sekolah gitu. Pulang-pulang pasti maunya berbahan anak akhirnya gitu. Ya mikirnya ke situ ya. Mikirnya ke situ. Jadi sekarang saya di rumah tetap bisa ngajar, tetap bisa membersamai anak-anak dan
ilmu yang iya, tersalurkan. tersalurkan di majelis. Walaupun itu hanya sekedar mengajar ibu-ibu misalnya, tapi tafsir juga bisa ajarin gitu. Jadi semuanya dapat. Walaupun memang kalau secara materi mah lebih gede, dapat dari lembaga mungkin ya. Iya. Kembali lagi ke niat ya, teman-teman di sini insya Allah akan menjadi istri, menjadi ibu gitu. Ini Kak Lala share tentang kehidupan Kak Lala dari kecil, kemudian bagaimana menghabiskan waktu untuk pendidikannya, dan sekarang setelah menjadi ibu seperti apa gitu ya. Memang ketika kita udah jadi ibu, walaupun pemikiran tiap ibu beda-beda ya gitu, dan ada prioritas masing-masing, dan juga kita tidak tahu akan menikah dengan siapa, yang kondisi ekonominya seperti apa, ya, yang menuntut kita harus seperti apa, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kita sebagai perempuan itu punya basicnya, punya dasarnya, punya ilmunya gitu. Mungkin nanti zaman kita mah udah ada alat-alat yang wah gitu, kayak apa, mesin pencuci piring, ya kan? Atau setrika sendiri, masuk keluar udah bersih gitu ya. Nah, iya, tapi apakah kita mampu membeli alat-alat itu yang harganya jut-jutan gitu kan? Nah, kalau kita diberikan suami atau rezeki yang itu, oke, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau tidak, setidaknya kita tahu lah gitu, bagaimana sih menyetrika itu, bagaimana mencuci piring itu. Iya, practical life itu kita harus bisa gitu. Dan disinilah teman-teman ditempa, jangan nyuci piring aja mager, hello, nanti kalian cucian piring banyak gitu, setrikaan bertumpuk-tumpuk, bukan cuma baju kita, baju anak, baju suami, siapa yang nyetrikain gitu kan, kita lagi kan gitu. Ketika pun kita nanti suatu saat ada rezeki untuk minta tolong sama orang melakukan, tapi apakah pas lebaran dia melakukan? Oh tidak teman-teman, lebaran kita jadi gitu lagi gitu ya. Jadi semangat lah gitu, ibu-ibu di sini, ibu-ibu lagi salah, calon ibu, mohon maaf. Berasa ya, calon ibu-ibu di sini, insya Allah setidaknya kalau belum ini mindsetnya lah, pemikirannya sudah bisa, iya gitu. Dan kalau dari ceritanya Kak Lala, yakinlah selama diri kita memperbaiki diri ya, diri ini terus mengasah untuk lebih baik, dapatnya yang baik dengan cara yang baik gitu. Ketemunya walaupun ya ibarat kata kalau tetangga mampang mah ya, lagi main layangan juga ketemu kali ya. Tapi Allah ketemunya di mana? Di Mesir. Iya gitu. Kalau dari tingkat awal, oh itu makin jauh. Jauh banget gitu. Tingkat akhir baru ketemu. Iya. Beberapa tahun di Mesir, kita sama-sama di Mesir. Bahkan ternyata kita pernah ziarah bareng ke Luxor, tapi nggak ketemu di sana. Oh, itu organisasi. Punya cerita. Aku waktu itu ikut ziarah ke Luxor ini, aku juga gini-gini. Di sana tapi kita tidak ketemu. Karena memang niatnya ya lurus aja karena Allah, bukan ziarah kali aja nanti ketemu Ikhwan ganteng gitu kan, ketemu Ikhwan soleh gitu ya. Nah, itu mah udahlah dalam hati aja, maksudnya ya tetap ininya mah karena Allah, itu mah bonus lah kalau ketemu-temu gitu mah ya. Karena jujur kalau saya juga nggak bisa yang misalnya, kan ada ya orang yang kalau dijodohkan atau misalnya yang emang nggak kenal banget gitu, terus tiba-tiba datang gitu. Kalau ya alhamdulillah gitu, saya juga dipertemukan sama Buya Zaki, itu memang satu pekerjaan yang sama, jadi frekuensinya sama. Kemudian pas mau nikah yang ditanya visi misi, loh ini saya mau nyaleg apa gimana gitu ya, visi misi yang ditanya ya. Iya. Aduh, kata yang ditanya pertama itu ini, bagaimana menurut kamu tentang poligami? Itu yang ditanya dulu waktu Buya Zaki. Wah berat nih. Iya, enggak tahu ya. Oh enggak sih gitu ya. Nah sekarang kita pengen denger nih tentang presentasi ini Kak Lala. Jadi ini solo aja ya Kak Lala ini sendiri. Kalau yang meninggal kayak siapa? Aulia. Banyak ahlul bait yang hidup di Mesir. Nah ini adalah, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada, nggak ada yang namanya Nabi Muhammad. Benar ya? Saya kira setuju nggak? Kalau udah nggak ada, keturunan Nabi Muhammad itu masih ada karena ada di antara keturunan Imam Hussein, ya, Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib, ya, itu bagi Nabi Muhammad SAW ingin selamat dari karena di antaranya adalah Sayyidah Zainab
Sayyidina Ali bin Mesir. Nah, ini di antara keturunan-keturunan ini yang akhirnya melanjutkan apa namanya garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda. Nah, dan salah satu negara yang banyak apa namanya ahli baitnya adalah Mesir. Selain Thailand ya, selain Yaman. Jadi ketika itu, ya ketika apa namanya pada pemerintahan Muawiyah berarti waktu itu ada masalah lah antara dari khilafah Umayyah dan Umayyah ke terhadap keluarga Nabi Ahlul Bait. Waktu itu ada keluarga Nabi kan. Nah ini setelah meninggal Sayyidina Husain, keluarga Sayyidina Husain ini di Makkah dan di Madinah waktu itu semakin mengalami kurangnya mana seperti itu. Akhirnya mereka semua hijrah dan di tengah perjalanan hijrah itu ada yang berkata apa? Kalau misal kamu mau aman, kamu pergi di sini dan kamu akan Mesir karena hidupnya itu sangat mencintai aku. Nah makanya Sayyidina Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Sukainah ini termasuk cucu dan cicit Nabi Muhammad yang pindah ke Mesir dan melahirkan dengan keturunan Mesir. Itu para aulia dari kalangan Ahlul Bait. Belum lagi wali-wali dari kalangan sahabat. Ada sahabat yang dari Mesir ada. Kalau saya yang pernah singgah, tahu ya, kita tahu ada sahabat Amr bin As, dia panglima yang melakukan Mesir. Dan bersamanya ada sahabat Uqbah bin Amir, itu makamnya ada di Mesir. Nah, terus Mesir juga sebagai umur dunia artinya adalah ibunya peradaban. Jadi kalau anda ke Mesir, kalau dunia kita misalnya, jadi kegiatan orang itu suka muji. Kalau kita puji dikit, dia lebih banyak. Dipuji lagi, lebih lagi gitu. Kayak misalnya kita bilang, sorry, kamu suka Mesir, terus kita ingat banget gitu. Nah, Mesir itu bisa umur dunia. Terus mereka bicaranya, ya, orang Indonesia abu banget. Indonesia itu bapaknya. Indonesia bapaknya. Nah, kenapa disebut umur dunia? Nah, ini induknya dari segala peradaban. Karena Mesir itu sudah ada dari 3000 tahun sebelum Masehi. Lama banget. Ya. Bahkan sudah lebih ada daripada peradaban besar yang lain, kayak dinasti Romawi,